Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, seringnya kita mengucapkan bismillah, namun sadarkah bahwa kita mengucapkan kata yang bermakna amat dahsyat? Yuk kita bahas bersama Ustadz Adi Warman. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat berkah bahagia ya Allah, amin. Alhamdulillah. Nah, ini bukan pantun, Ustadz. Ustadz lanjutkan penjelasannya ya, saya bacakan nih. Begitu nyatanya ia menjadi samar hingga tak tergambarkan. Begitu seringnya diucapkan, ia menjadi terlupakan hingga tak dikenal. Dengan nama ini, seluruh urusan menjadi lurus. Dengan menyebutnya, kesulitan menjadi mudah dan kebutuhan terpenuhi. Ya Allah, pinter amat loh, Fit. Gelo. Itu adanya di kitabnya Ma'rifat yang ditulis oleh Ibnu Athaillah. Itu dahsyat, bos. Itu dahsyat banget. Itu kalau dibaca kitabnya, kalau ilmu kita belum nyampe mah repot tuh. Itu adanya di kitab Ma'rifatnya Ibnu Athaillah, benar gak? Memang bismillah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, dan mulailah mengerjakan segala sesuatu dengan bismillah. Kita mau ngelakuin apa juga pakai bismillah, benar gak? Dan bismillah ini bukan aja dimulai di zamannya Rasulullah Muhammad SAW, tapi bismillah ini juga digunakan oleh semua nabi-nabi, semua rasul-rasul sebelumnya. Ini Nabi Nuh alaihissalam ketika mau berlayar dengan kapalnya, bacanya bismillah juga. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbila ghafurur rahim. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bacanya bismillah juga. Nabi Allah Isa alaihissalam ketika mau ngobatin orang, bacanya bismillah juga. Jadi bismillah ini adalah bacaan yang sangat mendasar sekali. Imam Ali radhiyallahu an mengatakan, intisari dari Al-Quran itu adanya di suratul Fatihah. Dan intisari suratul Fatihah adanya di Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Jadi memang bismillah ini adalah awal dari segala sesuatunya. Yang kalau kita bahas dalam yang tadi dikutip itu, kitab Ma'rifat. Kalau ilmu belum nyampe, pening aja bacanya. Dan berbagai kajian-kajian yang banyak sekali. Semua arahnya menjelaskan tentang betapa dalamnya makna bismillah itu. Kita sebagai orang awam, udah dah. Kita sebagai orang awam, pegangan kita hadis Rasulullah SAW. Awali segala sesuatu perbuatan dengan bacaan bismillah. Kenapa? Kita terangin pakai ilmu tasawuf yang gampang aja. Karena setiap perbuatan yang diawali dengan kata-kata bismillah, berarti kita dengan sadar melibatkan Allah dalam setiap perbuatan kita. Ini. Dan ketika kita setiap perbuatan yang kita lakukan, dengan sadar kita melibatkan Allah di dalamnya, maka perbuatan itu kemudian akan menjadi perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Benar gak? Kalau perbuatan yang kita lakukan itu ternyata nanti berhasil dengan baik, maka dengan bacaan bismillah kita mengakui bahwa kesuksesan kita dalam perbuatan itu disebabkan oleh Allah. Kalau kita melakukan perbuatan itu, kemudian perbuatan itu ternyata mendatangkan musibah bagi kita, kita juga mengakui bahwa musibah ini pun adalah takdir yang ditetapkan oleh Allah kepada kita, agar kita selalu mengingat kebesaran Allah. Disinilah dalam ilmu tasawuf dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, bagiku sama saja apakah Allah memberikan kenikmatan pada diriku atau Allah menimpakan musibah pada diriku, bagiku sama aja, benar gak? Karena semuanya datang dari Allah, benar gak? Kita dapat nikmat, Allah juga yang ngasih, kita dapat musibah, juga Allah yang mengizinkan musibah itu terjadi pada diri kita. Nah, itu sebabnya kata-kata bismillah ini membuat kita menjadi yakin dalam menjalani hidup ini. Dengan kata-kata bismillah inilah kemudian kita merasa dalam episode yang lalu, innallaha ma'ana, bahwa Allah selalu beserta kita kemanapun yang kita pergi, apapun yang kita lakukan. Bahkan dengan kata-kata bismillah ini pun, ketika kita mau melakukan maksiat, nah ini bos, kadang-kadang kita, benar ya. Tapi ketika kita mengucapkan bismillah, maka di dalam hati kita itu terjadi pergolakan.
kita meminta pertolongan dari Allah. Nih misalnya kita ibaratnya kita mau nyuri atau mau mabok-mabokan atau mau zina atau mau apalah gitu. Tapi kita bilang Bismillahirrahmanirrahim dengan sepenuh jiwa kita. Kita meminta pertolongan Allah sebetulnya maknanya. Kita meminta pertolongan Allah agar kita dihindarkan dari maksiat yang udah mau kita lakukan itu, benar ya? Nah ini dia. Jadi memang kata-kata bismillah ini luar biasa. Kalau kita lihat juga dalam Al-Quran, semua surat di dalam Al-Quran itu diawali dengan kata-kata bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Taubah. Jadi udah sebagai orang awam pokoknya kita melakukan segala sesuatu, kita awali dengan bismillah. Karena dengan bismillah ini kita mengundang Allah terlibat dalam perbuatan tersebut. Dan dengan kita melibatkan Allah, ini kita selalu mengatakan innallaha ma'ana, Allah selalu menyertai kita. Baik itu, Yud. Serius, Ustadz? Kita mau zina terus kita mulai dengan baca bismillah gitu? Astagfirullahaladzim. Kacau. Oh, kacau. Enggak, bukan gitu maksudnya. Bukan kalau kita mau berbuat maksiat, mau mencuri, mau apa, mau pakai, bukan begitu maksudnya. Gini. Ada keadaan-keadaan ketika kita dorongan untuk berbuat maksiat itu begitu kuatnya dalam diri kita, benar gak? Setan udah terus godain kita. Setan kan dua kan tugasnya kan. Pertama, memasukkan rasa cemas di dalam hati kita. Kedua, mengelabui mata kita sehingga kita melihat perbuatan yang buruk itu menjadi baik, benar gak? Ketika dorongan nafsu di dalam kita, di dalam diri kita telah mengalahkan jeritan roh di dalam kita, sehingga dorongan kita untuk berbuat maksiat itu telah demikian kuatnya dan setan juga begitu kuatnya mendorong kita untuk melakukan maksiat itu. Disitulah saatnya kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah, wahai Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wahai Allah, berikan kekuatan padaku untuk menghindari melakukan maksiat ini. Ya Allah, sungguh kekuatan ini hanya darimu Allah. Tolong aku untuk terhindar dari maksiat ini gitu. Yang dimaksud itu begitu, benar gak? Jadi kita libatkan Allah, kita minta pertolongan Allah untuk diberikan kekuatan agar kita terhindar dari perbuatan maksiat tersebut. Itu yang dimaksud, benar gak? Bukan kita malah, bukan ya. Jadi jangan salah paham. Kita ini makhluk yang lemah. Manusia itu makhluk yang lemah. Kita memang dalam diri kita ada nafsu, benar gak? Yang bisa kita kalahkan dengan puasa di bulan Ramadan. Itu juga kita ada tingkatannya udah kita bahas waktu itu kan. Jadi pada dasarnya kita adalah makhluk yang dhaif, yang lemah. Kita bisa menghindari diri dari maksiat tersebut dengan pertolongannya Allah. Nah ini maksudnya itu di sini. Jadi kita libatkan Allah. Meminta pertolongan kepada Allah, meminta kekuatan kepada Allah. Sehingga kita terhindar dari perbuatan maksiat itu. Kita ambil contoh ya. Waktu itu Rasulullah SAW. Tapi ini masih muda, masih kecil. Masih Rasulullah SAW ya. Belum jadi diangkat jadi Nabi waktu itu. Beliau waktu itu, biasalah kayak kita anak-anak masih muda, masih kecil kan. Mau menonton satu keramaian waktu itu. Di kota Mekah. Oke. Maka datanglah beliau ke tempat keramaian tersebut. Belum mulai, masih siang nih. Bener gak? Kalau dulu kan kayak ada pasar malam apa-apa lah gitu kalau di Indonesia kan. Beliau udah ambil posisi yang enak lah gitu. Tempat yang enak untuk bisa nonton pasar malam tersebut. Apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya Allah menghindarkan Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW itu tertidur. Sehingga nggak nonton pasar malamnya. Waktu bangun-bangun pasar malamnya udah selesai. Akhirnya bener gak? Ini caranya Allah menghindarkan kita dari perbuatan maksiat tersebut. Ketika kita selalu bersama dengan Allah, ketika kita selalu melibatkan Allah dalam setiap perbuatan kita, maka Allah punya 1001 cara untuk menyelamatkan kita dari perbuatan maksiat tersebut. Ada orang yang udah rencana nih, janjian sama selingkuhannya nih, mau ketemu di hotel begini, begitu, tapi dengan kalau kita doa terus minta pertolongan dari Allah, Allah punya 1001 cara. Yang mobilnya mogok lah, yang bensin habis lah, ya ada aja caranya sehingga terhindarlah orang tersebut dari perbuatan maksiat tersebut. Inilah yang kita maksud dengan selalu membaca bismillah dalam setiap perbuatan apapun. Baik, David. Salah kalau gitu saya, Ustaz. Kacau. Nah, sahabat kita ini menonton episode yang sudah sangat lama, Ustaz, tentang sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Beliau bertanya, apa sih makna kalimat tersebut, Ustaz?
Nah, itu adanya di dalam Al-Quran sebetulnya ini. Ana hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah engkau pikir engkau akan masuk surga sebelum aku berikan kepada kalian cobaan yang berat? Sebagaimana telah kami berikan cobaan kepada kaum sebelum kamu. Dengan cobaan yang mengguncangkan jiwa. Kekurangan makanan dan mengguncangkan jiwa. Yang paling penting mengguncangkan jiwanya ini. Sampai-sampai Allah dan pengikut-pengikutnya bertanya, mata Nasrullah. Sampai-sampai Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya bertanya, mana pertolongan Allah itu? Wah ini men. Dicoba benar. Kemudian Allah mengakhiri ayat tersebut. Ketahuilah sungguh pertolongan itu sangat dekat. Nah ini. Jadi dalam ilmu tasawuf disebutkan, kapan pertolongan Allah itu akan datang? Ketika kita telah berada pada posisi sujud. Atau dalam bahasa yang lebih kerennya lagi, ketika kita telah berada pada posisi yang paling rendah. Ketika kita tidak berdaya lagi. Mau ngapain lagi nih? Sampai-sampai Rasul dan para pengikutnya bertanya, mata Nasrullah. Itu udah titik paling nadir, paling rendah. Mana pertolongan Allah itu? Mana? Benar gak? Nah, ketika kita udah sampai posisi paling bawah itu sujud. Nggak ada lagi posisi lain setelah sujud kecuali kita berdiri. Ah ini benar gak? Ah ini, berdiri. Itu sebabnya yang dimaksud dengan mata Nasrullah itu, kita harus kaitkan ini dengan ayat juga, dengan hadis juga yang menerangkan bahwa kalau orang bertanya tentang diriku, kata Allah, katakanlah bahwa aku sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Lah, kalau Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri, maka pertolongan Allah itu ya sedekat itu. Nah, ngerti gak? Lah Allahnya dekat, lebih dekat dari urat leher kita sendiri, ya pasti pertolongan Allahnya juga dekat. Mengapa Allah membiarkan kita berada dalam posisi yang kesulitan, ditimbang musibah, kesempitan yang kok nggak selesai-selesai, benar gak? Allah ingin memberikan kepada kita bukti bahwa kita mampu menanggung itu semua, benar gak? Kayak kita belajar ngangkat beban, tambahin lagi sama pelatih kita kan? Karena pelatih kita tahu bahwa kemampuan kita untuk ngangkat beban itu masih kuat. Tambah lagi. Begitu juga dengan Allah. Allah mau memberikan pelajaran pada kita. Tenang men, ente kuat. Kata Allah, benar gak? Masih kuat gitu loh. Jadi Allah ingin menempa diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh. Dan memberikan cobaan demi cobaan. Dalam hadis lain disebutkan, karena Allah rindu mendengar jeritan-jeritan kita memanggil-manggil nama Allah. Ini. Waktu itu malaikat udah bilang, kita kasih saatnya sekarang, ya Allah kita kasih pertolongan. Allah bilang, bentar dulu, kata Allah. Aku rindu mendengar jeritan hambaku ini memanggil-manggil namaku. Bener gak? Coba kalau kita hidup nikmat terus, paling kita alhamdulillah gitu doang. Bener gak? Paling kita sujud syukur, paling 1 menit paling sujud syukur, bener gak? Tapi kalau kita timpa musibah demi musibah, Masya Allah. Itu kita sujudnya kalau boleh maka gak diangkat-angkat. Sampai kita merasa yakin bener Allah udah denger doa kita baru kita angkat, bener gak? Sampai nangis-nangis kita, ini. Jadi ini yang kedua, oke? Allah rindu mendengar jeritan kita, memanggil-manggil nama Allah. Meminta pertolongan Allah, menunjukkan betapa tidak berdayanya kita dan betapa maha besarnya Allah yang maha penolong. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Enggak ada kekuatan selain kekuatan dari Allah. Baik, David. Baik, paham Ustaz. Nah, ini Ustaz, saya selalu terkesan dengan kisah Ustaz tentang seorang wanita yang menenteng-nenteng ember air ingin memadamkan api neraka. Itu kisahnya Robiah Adawiyah. Ini kisahnya Robiah Adawiyah. Robiah Adawiyah itu sebel. Kenapa sebel? Karena orang itu meninggalkan maksiat bukan karena Allah. Orang meninggalkan maksiat, orang nggak zina, orang nggak nyuri, orang nggak bunuh, orang nggak buat maksiat karena takut masuk neraka. Orang melakukan berbagai amalan soleh, sholat, puasa, sedekah, haji, bukan karena Allah. Tapi karena mau masuk surga. Bener gak? Jadi Robiah Adawiyah sebel sama orang-orang yang model begitu. Bener gak?
Namanya juga sufi, kalau levelnya udah sufi tingkat tinggi ya begitu kelakuannya aneh-aneh. Dia modelnya nggak kayak kita, kalau kita kan ceramah. Robi Hayam Adawiyah nggak pakai ceramah, bener nggak? Dia ambil aja ember, isi air. Orang-orang bingung mau kemana bawa ember air, bener nggak? Robi Adawiyah mau matiin api apa? Nggak ada kebakaran kata orang-orang. Api neraka katanya, agar orang-orang berhenti untuk meninggalkan maksiat karena takut masuk neraka. Dan berhenti untuk melakukan amal soleh karena mau masuk sorga. Neraka sama sorga itu makhluknya Allah juga. Padahal kita manusia adalah makhluk terbaik ciptaan Allah. Lah ngapain kita mau masuk sorga, masuk neraka tujuan hidupnya? Mestinya tujuan hidup itu karena Allah, mencari redhonya Allah, dan kita berharap untuk bertemu melihat wajahnya Allah. Baik itu Yufid. Mantap Ustadz. Puas juga hari ini, banyak sekali pelajaran berharga yang bisa diambil. Terima kasih atas waktu dan tausiahnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.